Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي بداية مجلسنا هذا الذي نسأل الله تعالى أن تخشاه الرحمة وتحفه الملائكة وأن نقوم منه يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد أبتلت سيئاتكم حسنات. وكما نسأل الله العلي العظيم أن يلبس أستاذنا الأستاذ فيراندا لباس الصحة والعافية وأن يوفق ويسدد رأيه وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya dan taufiknya kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan kegiatan Tablik Akbar online di hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Firanda. Semoga kegiatan kita ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau dan keluarga beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seperti biasa di kajian Tablik Akbar di pagi hari ini, di siang hari ini kita membuka sesi tanya jawab. Kita akan melanjutkan serial kajian kita bersama Ustadz Firanda dengan tema mendidik anak secara Islami, dan kita membuka sesi tanya jawab yang insya Allah kita akan bacakan beberapa pertanyaan di akhir kajian nanti. Bagi para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Nanti kita akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema dan insya Allah akan kita bacakan. Tapi kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak sempat dibacakan. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya kembali ditemani oleh partner lama saya yang juga sebagai Direktur Al-Wildan Islamic School 4 di Jakarta, yaitu Al-Ustadz Rizky Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Kita ketemu lagi ini Ustadz. Iya, Ustadz Syafiq, insya Allah. Alhamdulillah. Karena kita sepertinya butuh kangen sama informasi-informasi ya, sambutan dari antum gitu. Jadi ana minta sedikit kata sambutan lah dari antum. Mungkin ya dengan absennya antum di beberapa kajian sebelumnya ini, antum sudah ada beberapa informasi baru yang bisa disampaikan di sini, Ustaz. Jadi sambilan kita menunggu masuknya Ustadz Firanda, insya Allah dalam beberapa menit ke depan. Sementara menunggu, Ana persilahkan antum, mungkin ada beberapa ya kalimah terhibiyah ya, sambutan atau informasi yang antum mau sampaikan, tafadhal. Masya Allah, Ustadz Syafiq. Ya, kembali kita berjumpa. Yang sebelumnya kita berpartner di kajiannya Ustadz Khalid ya. Khalid yang pertama. Khalid ya. Sekarang kita berada di sekarang kita partner lagi di kajiannya Ustadz Firanda untuk part terakhir ya dari sesi kajian mendidik anak secara Islam. Part terakhir ya, setelah ini ada lagi ya. Ya, sembari mungkin nunggu Ustadz Firanda join ke kita, mungkin ada sedikit informasi yang perlu kita share ya kepada pemirsa di rumah ya, dimanapun berada, bapak-bapak dan ibu sekalian dan anak sekalian, terkait dengan Al-Wildan Islamic School. Alhamdulillah, ini sebagai reminder saja sebenarnya, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah menginfokan di berbagai media secara lisan maupun secara
flyer ya di berbagai Instagram ya, kemudian sosial media dari Al Wildan. Yang pertama itu alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan Al Wildan kembali insyaallah membuka cabang yang baru, yang insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan membuka cabang di Al Wildan 5 Ben Hill, yang mana kita buka di sana itu kita hanya khususkan untuk SD. SD ya. Jadi hanya ada SD di sana. Kita buka itu juga, kita buka juga untuk siswa pindahan dari kelas 2 sampai kelas 6. Nah, itu yang dalam waktu dekat. Nah, dalam waktu yang mungkin sekitar 2 tahun yang akan datang, kita juga insya Allah akan membuka di Al Wildan 6, insya Allah di Ciledug. Kemudian Al Wildan 7 itu ada di Serang, di Banten. Kemudian Al Wildan 8 itu ada di Depok, insya Allah. Al Wildan 9 di Dompu, yang saat ini sedang pembangunan dan sudah jalan. Kemudian Al Wildan 10 itu di Jakarta Timur. Dan Al Wildan 11 itu di Kota Mataram, NTB. Nah, Kota Mataram ini Anak punya banyak cerita sebenarnya di sana ya, karena kita karena kuliah di sana, Masya Allah. Lombok ya. Masya Allah. Ya, ya sekali lagi Al Wildan ini kita bangun dengan semangat dakwah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita benar-benar ingin spread ya dakwah sunnah ini melalui jalur pendidikan, begitu Ustaz Syafiq. Nah, kemudian nih kapan nih kebetulan Ana juga bertanggung jawab di PPDB gitu ya Ustaz Syafiq, sehingga mungkin sekalian ya kita ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa alhamdulillah saat ini kita sudah membuka gelombang kedua nih untuk PPDB kita. Gelombang kedua, yang mana di gelombang kedua ini juga kita ada special prize lah ya. Special prize ini itu adalah potongan uang pangkal sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillah ini angka yang sangat lumayan lah, Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada tetangga atau mungkin saudara, kerabat yang membutuhkan informasi ini, bisa disampaikan bahwa saat ini kita sudah membuka pendaftaran gelombang kedua, di mana di gelombang kedua ini kita ada special prize, yaitu potongan uang pangkal sebesar 5 juta rupiah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tadi di awal-awal kita nampaknya baru menyapa pemirsa yang ada di Indonesia nih, Ustaz. Oh, Insya Allah. Nah, kita lupa bahwa pemirsa kita ini juga berasal dari beberapa negara-negara tetangga, ada juga yang jauh ya gitu. Karena siswa kita alhamdulillah ada juga yang dari luar negeri yang cukup banyak ya, dari Singapura ya, dari Malaysia, kemudian beberapa ada juga yang dari Jepang, kemudian dari Qatar, kemudian dari Australia, kemudian dari Amerika gitu ya. Ya, selamat bergabung semuanya. Semoga yang mungkin yang sedang berlibur di sana juga, yang sedang mengikuti kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya di sana ya, dari pandemi yang saat ini sedang melanda begitu. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting nih Ustaz Syafiq. Apa tuh? Kadang-kadang mungkin banyak orang di luar sana, mereka penasaran nih, Al Wildan di mana sih gitu kan. Al Wildan apa sih? Seperti apa sih Al Wildan? Kayak gimana sih kurikulumnya? Atau mungkin guru-gurunya dari mana sih? Atau kualifikasi gurunya tuh kayak gimana sih kayak gitu. Mungkin banyak yang berbicara atau bertanya seperti itu. Kebetulan Ana sendiri banyak menerima pertanyaan kayak gitu. Mungkin ya pertanyaan harian yang kita jawab harian ya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau yang ingin mendengarkan secara detail tentang Al Wildan, baik dari luar dalamnya Al Wildan, insya Allah Ta'ala nanti sore nih, Ustaz Syafiq, kita akan ada talk show pendidikan di Roja TV. Masya Allah, di Roja ya. Antum tahu nggak siapa pengisinya nih? Presdir pastinya. Iya, betul sekali, ya. Betul. Insya Allah Ta'ala. Hari ini insya Allah ya. Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Al Wildan, insya Allah hadirilah nanti sore talk show streaming ya di Roja TV jam 4 sore insya Allah, yang mana nanti pengisinya itu langsung owner Al Wildan Islamic School, yaitu Ustadz kita, Ustadz Abdurrahim Al-Bashir. Nah, beliau juga saat ini selaku Presiden Direktur yang memegang peran yang paling besar lah di Al Wildan itu ada beliau, karena konseptor utama dari Al Wildan itu adalah beliau sendiri begitu. Nah, beliau juga nanti akan ditemani oleh
Ustadz Mustafa Yamin insya Allah. Nah, Insyaallah. di dalam kajian talk show tadi nanti itu, insya Allah beliau juga akan ditemani oleh Ustadz Mustafa Yamin. Nah, sedikit tentang Ustadz Mustafa Yamin ini adalah beliau ini ex konsultan pendidikan di dunia. Wah, Iya, jadi berat ya. bukan kita bicara Indonesia ya, Masya Allah. tapi kita bicara dunia. Makanya beliau ini Masya Allah sudah memiliki jam terbang yang sangat luar biasa di dunia pendidikan. Dan juga beliau sangat mengetahui core atau substansi dari pendidikan itu sebenarnya apa. Hmm, hmm. Yang kita bangun pada diri anak itu sebenarnya apa. Itu dari perspektif internasional, perspektif dunia, perspektif Al-Quran dan Sunnah, semuanya ada di sana. Nah, oleh karenanya beliau ini saat ini juga sekaligus menjabat sebagai Managing Director di Al-Wildan Islamic School. Jadi yang membawahi seluruh direktur di semua cabang Al-Wildan ini beliau gitu ya. Masya Allah. Dan ini insya Allah beliau juga akan mengisi di talk show Roja nanti pendidikan ya. yang insya Allah akan dilaksanakan nanti sore secara live streaming di Roja TV insya Allah gitu Ustaz Syafiq. Ini informasi terbaru ya dari kami begitu. Iya, itu di share screen yang Ya, kajian nanti talkshow di Roja TV bisa disimak. Dan alhamdulillah untuk tema kajian mendidik anak secara Islam ini mungkin ini tema terakhir, tapi insya Allah kita akan kedepannya masih akan melaksanakan kajian bersama Ustadz Firanda insya Allah ta'ala biidnillah dengan tema yang berbeda. Dan alhamdulillah para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah tersambung dengan tim Ustadz Firanda. Kita sebentar lagi akan memulai kajiannya. Assalamualaikum Ustadz Firanda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, كيف حالك Ustaz? Khair, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, alhamdulillah kita sudah bisa memulai sekarang kajiannya. Ya. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para wali-wali murid, para orang tua, demikian juga para pengurus sekolah Al-Wildan ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga yang masih berbicara tentang bagaimana mendidik anak secara Islami. Dan pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah praktek secara praktis ya. Praktek secara praktis, sekedar ide ya atau hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kita bersama dalam rangka mendidik anak-anak kita ya. Karena secara umum anak-anak ya harus kita bimbing, di antaranya kita membentuk akidahnya, akidah anak-anak, akidah mereka supaya akidahnya benar. Kemudian juga kita membimbing mereka bagaimana membentuk akhlak mereka yang benar. Ya. Jadi al-bina al-aqadi, membina akidah mereka. Kemudian al-bina al-akhlaqi atau al-khuluqi, bagaimana membina akhlak mereka. Kemudian juga al-bina al-ijtimai, bagaimana menghidupkan dalam diri mereka sikap bersosial dengan masyarakat. Ini sangat penting ya. Hendaknya dibina sejak kecil. Kemudian yang terakhir mungkin kita akan bahas tentang al-bina al-ibadi, yaitu bagaimana mereka bisa menjadi anak yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini yang kita bahas tentang adalah praktek nyata namun secara praktis, ide-ide yang mungkin bisa kita sampaikan ya untuk para orang tua dan juga untuk kita praktekkan sendiri ya. Baik, saya akan tulis di papan tulis, semoga lebih mudah dipahami. Ya.
Tadi saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah membentuk akidah, yang membina akidah anak, ya. Membina akidah anak. Kemudian membina akhlak. Kemudian membina sosial anak. Yang terakhir membina ibadah anak. Ini kira-kira adalah 4 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara kita membina akidah anak, akhlak anak, kemudian membina sosial anak, dan juga membina ibadah anak. Namun saya katakan tadi pembahasan kita adalah praktek praktis. Di antara hal yang mungkin kita perhatikan membina akidah anak adalah menjelaskan tauhid secara menjelaskan akidah, ya, tauhid, ya, secara mudah, ya. Kemudian juga menjelaskan syirik, bahaya syirik. Ini harus ditanamkan sejak anak-anak masih kecil, ya. Kemudian membiasakan atau menanamkan selalu meminta tolong kepada Allah. Kemudian diantaranya menanamkan perasaan diawasi oleh Allah. Iman kepada takdir. Antaranya cinta kepada Nabi SAW dan cinta kepada para sahabat. Tentunya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah akidah tentunya sangat luas. Tapi ini di antara hal yang mungkin bisa kita bawa dalam kehidupan keseharian kita. Kita tanamkan masalah tauhid kepada anak-anak. Ya, sering kita ingatkan misalnya mintalah kepada Allah misalnya, ya. Allah yang mengatur segalanya, ya. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan, ya. Karena masih kecil kita cerita tentang tauhid rububiyah, menciptakan langit adalah ada yang menciptakannya, bahwasanya alam semesta tidak terjadi dengan sendirinya. Anak-anak insya Allah mereka punya fitrah, ya. Kita tidak sedang mengajari seorang anak yang kosongan, tidak. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fitrah dalam diri mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu fitrah untuk bertauhid. Ya, hanya saja kedua orang tuanya yang mempengaruhi sehingga menjadikan dia Yahudi atau menjadikan Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Oleh karena ketika kita bicara tentang tauhid, mudah, ya, kita bilang yang berhak disembah hanyalah yang menciptakan alam semesta. Kemudian kita bicara tentang bahaya kesyirikan. Ya, sangat lebih mudah lagi kalau kita jelaskan tentang bahaya kesyirikan. Orang lihat itu, ada orang nyembah mayat, masa mayat disembah? Anak-anak logikanya insya Allah jalan, ya. Masa mayat yang nggak bisa apa-apa, yang kita yang mandikan, kita yang sholatkan, kita yang kuburkan, kita yang doakan, kemudian kita sembah. Nggak logis. Mungkin kita bisa lihatkan di YouTube ada orang nyembah sapi. Kita tunjukkan apa buruknya kesyirikan, tunjukkan kepada mereka itu. Masa manusia sembah sapi, masa manusia sembah monyet misalnya, ya. Hal-hal seperti itu, ya. Kita tunjukkan tentang bahayanya syirik, ya. Tentang adalah kekonyolan percaya kepada angka 13 mendatangkan sial, ya. Adalah kekonyolan masalahnya berkaitan dengan tatoyur. Ini anak-anak insya Allah, ya, karena mereka sudah diciptakan di atas fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjelaskan hal tersebut mudah bagi mereka. Dan kalau kita sudah tanamkan sejak kita doktrin, nanti ketika mereka besar mereka sudah tidak suka dengan itu semua, lebih kuat lagi tidak suka dengan bentuk-bentuk kesyirikan, ya.
Orang yang tidak diajari saja fitrahnya keluar, tidak mau melakukan kesyirikan. Apalagi yang kita tanamkan, kita kokohkan fitrah yang sudah ada dalam diri mereka. Jadi membahas tentang masalah tauhid kepada anak sangat mudah ya. Sangat mudah ya. Menanamkan bahwasanya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Ini perkara yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kita jelaskan tentang berbagai macam model kesyirikan, karena asalnya kesyirikan adalah perkara yang berlawanan dengan fitrah. Kemudian sering kita sampaikan kepada anak-anak, kalau mereka ada masalah, kamu minta sama Allah, jangan lupa. Minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah. Sering kita ulang-ulang dan kita ajak kamu berdoalah. Ketika dia berdoa, kemudian kita bantu ya, sehingga dia semakin tertanam dalam dirinya bahwasanya tempat pertama untuk dia minta tolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak secara umum mereka tempat pertama minta tolong adalah ayah dan ibunya, atau ibu dan ayahnya ya. Mungkin ibunya karena ayahnya jarang di rumah ya. Tetapi sang ibu ini yang paling penting, bagaimana menanamkan kepada anak-anak jangan lupa selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung kebiasaan kita aja. Jadi akidah ini adalah masalah doktrin ya, doktrin. Sering kita sampaikan, sering kita utarakan, akan tertanam dalam hati seseorang. Diulang-ulang, pertama tidak nempel, kedua tidak. Mungkin yang ke-10 kali, yang ke-20 kali, yang ke-100 kali akan nempel dalam hatinya. Tinggal kita mengulang-ulang ya, perkara tersebut. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti ini juga, ini sangat penting, menanamkan perasaan diawasi oleh Allah, terutama kalau mereka melakukan kesalahan. Kita bilang ibu enggak tahu, tapi ingat Allah lihat. Satu saat akan dibongkar oleh Allah misalnya. Memang ibu enggak tahu, ayah enggak tahu, ya. Tapi Allah Maha melihat, ya. Allah lihat apa yang kamu lakukan. Kita tanamkan, ingat ada surga, ada neraka. Allah akan balas cepat atau lambat, ya. Seperti itu tertanam pada diri mereka bahwasanya ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mungkin sedikit bersandiwara, misalnya anak kita masih kecil ya. Mungkin kita tanya, kamu di mana? Nah, dia bilang, aku lagi di mana ayah? Kita bilang, ayah tidak tahu, tapi Allah tahu kamu di mana ya. Jadi kita tanamkan kepada sang anak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Demikian juga tidak ada salahnya kita tanamkan malaikat mencatat. Lihat, semuanya tercatat loh. Apa yang kamu ngomong, kamu buat, ayah enggak lihat tapi malaikat catat. Nanti ada laporannya di hari kiamat. Anak-anak insya Allah mudah lah. Anak mudah, karena belum tercampur dengan syubhat, belum terkena pemikiran liberal, enggak, insya Allah mudah. Bilang ada malaikat, ada jin, ada apa namanya, ada Allah yang maha melihat, semuanya mudah. Tinggal kuantitas kita untuk sering menyampaikan hal tersebut. Saya ulangi lagi, ini masalah doktrin. Ya, kita sering ucapkan kepada anak-anak, maka akan terpatri dalam hati mereka. Ya. Tinggal kita rajin atau tidak, itu aja. Ya. Tinggal kita rajin atau tidak. Tapi kalau kita sering ingatkan, ingat ya, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Apalagi kalau kita pergi, anak sedang di rumah sendiri, hati-hati, jangan lihat macam-macam ya. Ibu enggak lihat, tapi Allah Maha melihat. Suatu saat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, bertakwa kepada Allah. Ingatkan pada anak-anak ya. Apalagi anak sudah mulai remaja, lebih kita harus lebih waspada lagi. Harus sering kita ingatkan ya. Harus sering kita ingatkan. Karena kita mengingatkan tapi teman-temannya mengingatkan kepada keburukan lebih banyak daripada peringatan kita. Lebih banyak daripada peringatan kita ya. Saya maksud saya ini penting ya, ketika orang tua sering ingatkan, dia ada dua hal ya. Dia takut kepada Allah dan juga dia sayang sama orang tuanya. Dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Ini anak-anak, mereka punya sifat seperti itu. Jangan kecewakan ibu, jangan kecewakan ayah. Ingat, ayah lagi enggak di rumah, ibu lagi di rumah, waspada. Tapi kita ingatkan, Allah Maha melihat. Hendaknya kau tahu bahwasanya kau senantiasa diawasi, ingat malaikat mencatat ya. Kemudian iman kepada takdir ini juga penting. Kalau anak lagi kecewa, ya sudah, qadarullah. Sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya qadarullah, mau diapain? Kita lagi naik mobil mengejar sesuatu, cari makanan, wah qadarullah udah tutup, sudah takdir. Ucapkan, anak-anak biar dengar. Sudah takdir, mau diapain? Kita sudah berusaha kok, sudah ngejar restoran, tahu-tahu sudah tutup. Mengejar restoran, balap-balapan, tahu-tahu tutup lagi pandemi misalnya. Kita bilang apa? Qadarullah. Anak-anak sering untuk mendengar hal tersebut. Dan ini melatih diri mereka untuk tidak cepat marah ya. Karena ada namanya qadarullah. Ya. Kau sudah berusaha, qadarullah ya.
sudah belajar misalnya dengan sebaik-baik ternyata nilainya rendah, kita bilang qadarullah. Udah belajar. Ayah tahu, abi tahu kamu sudah belajar. Qadarullah ya. Ini sering diulang-ulang antara kita dengan istri kita ya. Ada apa Pak? Qadarullah. Istri kita bilang kita sudahlah ya, sabar ya, qadarullah. Mau diapain ya? Anak-anak ketika sering mendengar qadarullah, qadarullah, dia akan tertanam tentang iman kepada takdir. Dan ini sangat berpengaruh dalam kehidupannya di masa depan. Ketika dia berhadapan dengan hal-hal ujian dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan ekonominya, dalam pendidikannya ya. Yang penting kita tanamkan dalam diri mereka qadarullah. Dan saya selalu ingatkan kepada diri saya dan juga kepada para pemirsa, masalah akidah adalah mengulang-ulang. Sering kita doktrin qadarullah. Qadarullah ya. Jangankan anak-anak yang tidak ke pondok, yang di pondok aja sering kita ingatkan. Ya, di pondok dia sudah dapat pelajaran agama. Apalagi anak-anak yang tidak di pondok, belajar umum, banyak di antara kita anak-anaknya belajar umum, ya. Maka di rumah saatnya kita menggembleng, kita tanamkan nilai-nilai agama. Kalau kita harapkan nilai agama di sekolah umum, ya sedikit sekali. Saya dulu belajar sekolah umum, seminggu cuma 2 jam, itu nanti mukadimahnya berapa lama, ketawa-ketawanya berapa lama, materinya juga apa, terkadang bukan akidah, masalah akhlak lah, masalah apa. Oleh karenanya, merupakan tanggung jawab bagi kita orang tua, ketika anak-anak pulang ke rumah, saatnya kita tanamkan akidah ya, akidah. Ada kesempatan kita bisa bicara akidah, kita sampaikan. Ya, kita sampaikan ya. Contoh seperti tahu-tahu ada berita misalnya ya, ada orang ketahuan melakukan sesuatu atau ketahuan mencuri sesuatu, ketahuan merampok sesuatu, ya kita bilang ya lihat. Dia selama ini menyangka tidak ada yang lihat. Allah Maha melihat. Suatu saat Allah akan bongkar apa yang dia lakukan. Ya. Dan ada yang tidak dibongkar, dia akan lebih parah di akhirat. Ya, kita sampaikan aja kepada anak-anak ya. Dan itu saya rasa lebih baik daripada kita taruh anak-anak ikut pengajian. Ya, dia mungkin tidak fokus, tapi kalau ada suatu kasus di depan kita sampaikan, itu lebih anak lebih fokus ya. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, banyak Nabi SAW menyampaikan hadis ketika ada suatu kejadian di hadapan Nabi. Dan itu lebih tertanam dalam hati anak-anak ya. Jadi kita pandai-pandai saja ya. Ada kesempatan bicara tauhid. Misalnya sekarang kemarin hari Natal, kita sampaikan Islam tidak demikian. Sampaikan kita karena mereka menyembah manusia misalnya. Ya saatnya kita sampaikan kalau kita lagi sama anak-anak ya. Kemudian jangan lupa menanamkan kepada mereka tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dan itu tentunya kembali kepada diri kita sebagai orang tua, sejauh mana kita menjalankan sunnah Nabi SAW, sehingga kita ketika melakukan sesuatu, anak tanya, kenapa ayah, kenapa umi? Ini sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi SAW. Kita bacakan sedikit sejarah Nabi SAW, bagaimana perjuangan Nabi SAW. Ya, kita ceritakan kepada anak, dan ini saya tidak lakukan, tapi sering disampaikan oleh sebagian ulama yang saya dengar. Ya, bagus kalau misalnya suatu keluarga yang memang mungkin bukan keluarga agamis ya, kalau keluarga agamis mungkin anaknya ke pondok, orang tuanya dosen apa misalnya. Tapi kalau kita keluarga pada umumnya, tidak ada masalah kita buat majelis bulanan. Kalau ada anak-anak ya, meskipun mereka sudah besar, kumpul, kemudian anak suruh baca tentang sirah Nabi kayak didengar oleh kita rame-rame, atau tentang Riyadhus Shalihin, satu baca yang lain mendengar ya. Saya rasa itu pengaruhnya luar biasa kepada anak-anak ya. Kalau kita tidak bisa jalankan setiap hari, misalnya di bulan Ramadan, kita tugaskan kepada anak-anak setiap hari harus ada yang baca satu perkara akidah misalnya, atau tentang sirah Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Dan ini menanamkan cinta mereka kepada Nabi SAW. Dan sekali lagi, setiap ada kejadian yang bisa membuat kita berkesempatan untuk menjelaskan tentang cinta kepada Nabi, kita sampaikan. Seperti kemarin ada yang mencaci Nabi SAW, orang dari Perancis, maka saatnya kita sampaikan. Kemudian cinta kepada para sahabat itu juga penting kita tanamkan, dan sangat mudah, banyak kisah-kisah sahabat kita ceritakan. Bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Umar, bagaimana sahabat-sahabat dahulu ya. Tanamkan. Ini semua hanyalah poin-poin yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kembali kepada peran
antum sekalian, antuna sekalian sebagai ayah dan ibu ya. Saya katakan benar pendidikan di pondok ada pengaruhnya. Ya, jelas ada pengaruhnya. Tapi pendidikan kita ketika kita di hadapan anak langsung kita sampaikan itu lebih lebih terpatri dalam hati mereka, lebih terpatri. Ada kesempatan apa saja kita sampaikan. Kalau ada kesempatan bicara tentang takdir, kita bicara tentang takdir. Ada bicara tentang kesyirikan, kita bicara tentang kesyirikan. Ada tentang tauhid, kita bicara tentang tauhid. Kalau anak-anak akidahnya kuat ya, insyaallah mereka lebih mudah selamat di kemudian hari. Sementara kita tahu bahwasanya zaman kita zaman syubhat, zaman apa? Syubhat, zaman syahwat, zaman fitnah. Ya, anak-anak susah untuk kita kontrol, ya. Kalau mereka udah pegang HP, kita larang pegang HP aja, terpaksa sekarang mereka harus pegang HP kalau kajian online, belajar online ya. Dan banyak orang yang mengeluh ya, bagaimana tentang dampak buruk HP kepada anak-anak. Maka jangan lupa kita tanamkan perkara-perkara ini secara praktis kepada anak-anak. Baik, kita masuk pada yang berikutnya, misalnya tentang membina akhlak anak ya. Di antaranya masalah adab kepada kedua orang tua. Kemudian misalnya adab kepada om ya, tante, bibi, kakek dan lain-lainnya. Kemudian adab kepada tamu. Kemudian adab kepada tetangga. Kemudian adab dalam berpakaian, dalam berbicara ya. Kemudian adab dalam berpakaian. Ini sederhana, hal-hal yang kita akan lewati setiap hari. Sekali lagi, saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwasanya doktrin sangat penting. Adab kepada orang tua. Ajarin anak-anak, paksa mereka ya. Jadi mereka suruh cium tangan orang tua. Suruh ya. Kita di Indonesia di antara adab anak-anak adalah mencium tangan orang tua ya. Kalau kita di Arab, tinggal di Arab, mereka tidak mencium tangan, tapi mereka mencium kening orang tua. Dan itu dilakukan ya. Dan itu suatu adab yang kita lihat di depan kita bagaimana mereka mencium kening orang tua, mencium kening kakek mereka, mencium kening paman mereka ya. Terserah kita mau mencium tangan atau kalau mencium kening juga bagus, tradisi yang bagus kalau kita tiru tradisi orang-orang Arab ya. Dan itu harus kita tanamkan dan kita doktrin, suruh cium tangan ibumu kalau kita sebagai ayah. Ibu cium tangan bapakmu, cium kening bapakmu ya. Di rumah, di depan orang banyak, suruh. Dengan dia seperti itu, dia akan lebih sayang kepada kita, lebih hormat kepada kita. Adab kepada orang tua. Misalnya makan. Orang tua belum makan, kalian nanti dulu. Kita doktrin aja ya, enggak boleh, enggak sopan. Enggak sopan makan nanti. Ayah ibu makan dulu, kamu belakangan misalnya. Nah, sehingga mereka tahu. Saya dulu pernah diundang di suatu tempat namanya Yutama, 80 km dari Madinah. Kebetulan ada teman saya ngundang, dia 24 bersaudara, enggak tahu ibunya berapa. Tapi waktu itu makan besar, kemudian kambing utuh, kambingnya besar dengan loyang yang sangat besar, kambingnya di tengah-tengah. Maka kumpullah kita dengan saudara-saudaranya, kakak-kakak adiknya, kemudian kita makan. Jadi makan dulu, setelah makan sudah selesai kita mundur, baru nanti anak-anak datang. Jadi mereka ngajarin bahwasanya orang tua lebih dahulu, anak-anak belakangan. Ya, ini contoh maksud saya, bisa saja kita mengajari seperti itu. Dan kita doktrin. Misalnya kalau jalan, jangan di depan orang tua, di belakang, enggak sopan. Di belakang. Misalnya kita lagi telepon, anak-anak kita telepon, dia ngomong, diam. Kita ajarin, jangan kita biarkan, enggak sopan. Kita selalu ucapkan ini enggak sopan, enggak beradab. Orang tua lagi ngobrol, kamu diam. Ya. Dengan ulang-ulang dia akan dengar dan itu terpatri dalam hatinya. Yang penting kita jangan biarkan, yang kita bilang, nanti dia bisa sendiri. Enggak, anak-anak sekarang kita beda dengan zaman dulu. Mungkin mereka bisa belajar adab di luar dengan melihat orang mereka. Sekarang kita anak-anak keluar kita khawatir tambah rusak. Kalau kita tidak memulai ngajarin mereka adab di rumah, siapa yang mau ngajarin mereka? Ya, siapa yang mau ngajarin mereka? Maka adab kepada orang ini penting buat kita ya. Buat kita. Kita ingatkan tentang jasa
ibu. Sekarang saya kalau bilang sama anak, jangan begitu. Dulu kamu dalam perut ibumu 9 bulan, mama dulu muntah-muntah, umi dulu sakit-sakit. Kamu nggak tahu masih dalam perut ya. Jadi dia ingat. Sehingga dia akan beradab ya. Akan beradab. Sama ibu juga ingatkan, ayahmu sudah capek, setengah mati kerja, kemudian kurang tidur, kemudian macam-macam ya. Sehingga ada hormat kepada orang tua dan dia beradab kepada orang tua. Dalam segala hal ya, kita ajarin adab terhadap orang tua. Kalau kita lagi ngobrol, mereka jangan bicara keras-keras ya. Kemudian tadi banyak hal yang tadi sudah saya singgung. Kemudian jangan lupa adab kepada om, tante dan yang lainnya. Anak-anak kalau kita tidak ajari, terkadang dia kurang ajar sama tante dan omnya. Apalagi kalau kita tidak menghargai saudara kita sendiri. Anak-anak akhirnya tidak menghargai om dan tantenya ya. Nah, kita ingatkan, ini adiknya Abi ya. Kamu datang pokoknya sebentar lagi tante datang, kamu begitu tante datang cium tangan tante, cium tangan om. Jangan lupa, Abi mau lihat. Kita ingatkan, jadi begitu adik kita datang lagi silaturahmi, anak-anak langsung datang cium. Kalau perlu kita suruh ambilkan kue buat om, kita ajarin sehingga dia menghormati om dan tantenya. Ya, karena memang demikian harus hormat kepada tante dan omnya. Ya. Itu harus kita suruh. Jangan kita biarkan saja ya. Jadi saya ulangi, ibu jangan kita biarin saja. Kita suruh, kita ajarin, kamu begini. Ya. Depan orang tua enggak boleh begini. Ya. Orang tua kalau lagi misalnya kerjaan, kamu bantu, jangan diam-diam aja. Jangan bikin malu ayah, jangan malu abi, jangan bikin malu umi, kerjain. Kita ajarin bagaimana beradab di hadapan om dan tantenya. Dan ini harus diulang-ulang. Sekali lagi harus diulang-ulang ya. Seperti beradab kepada mbahnya, kepada kakeknya ya. Saya sering bilang sama anak saya masih kecil, saya bilang, mbah itu siapa? Dia kan enggak tahu mbah itu siapa. Dia masih kecil, masih 4 tahun. Saya bilang, mbah itu uminya Abi. Oh, uminya Abi. Dia tahu bahwasanya uminya Abi berarti Abi hormat sama uminya. Nah, dia sebagai anak akan tertanam bahwasanya dia harus hormat juga kepada mbahnya. Ya. Saya bilang, kamu sayang enggak sama umi? Iya, sayang. Abi juga sayang sama umi. Ya. Masih kecil enggak apa-apa, tapi kita tanamkan. Ini uminya Abi ya. Ini mbah, ini bukan sembarang orang misalnya ya. Ini saya kasih gambaran bahwasanya memang hal-hal tersebut harus kita tanamkan bagaimana beradab, berakhlak kepada orang di sekitar. Jangan sampai anak kita kemudian tidak berakhlak. Sama orang tua tidak hormat, sama orang di depan orang tua teriak-teriak ya. Kemudian larisan-larisan di depan orang tua. Intinya adab tidak baik dan itu adalah hal yang buruk ya. Islam adalah agama yang memperhatikan adab. Lihatlah ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, Allah ajarkan adab. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskanlah kedua sandalmu, sungguhnya kau berada di tempat yang berkah ya. Diajarin adab. Masuk tempat yang suci, buka sandal. Diajarin adab ya. Anak-anak pun demikian. Kita ajarin adab ya. Adab yang benar seperti apa. Kemudian adab kepada tamu. Adab kepada tamu ini juga penting. Kalau saya lihat perkara yang di Arab Saudi, yang saya lihat itu kebiasaan para ulama, para syekh, para guru-guru kita. Kalau kita bertamu di rumah mereka, selalu anak-anak mereka yang melayani. Yang masih SMP, yang masih SMA. Jadi mereka yang benar-benar melayani, diajarin bagaimana melayani tamu. Jadi saya ngobrol dengan guru saya misalnya atau dengan teman saya. Bahkan saya waktu terakhir saya 2 tahun lalu saya ke rumah teman saya, teman sekolah, sekarang jadi dosen di Madinah. Yang ngelayani saya anaknya masih SMP kalau nggak salah, masih SMP. Ya. Teman seangkatan kelas dulu, sekarang dosen ya. Jadi anaknya yang ngelayani, kemudian siapkan qahwa, kopi dituangkan, dikasih, kemudian kalau lihat habis dia datang lagi, dia tumpahin lagi. Dan dia duduk situ dengerin saya dengan ayahnya ngobrol. Nanti dia siapin kormanya, kemudian jadi dia diajari gimana melayani tamu. Dan ini saya tidak lihat di Indonesia ya. Saya tidak lihat di Indonesia ya. Kita apalagi kalau kita ada Indonesia adatnya beda, ada pembantu sudah pembantu yang melayani. Kalau di Arab tidak, yang melayani laki-laki. Laki-laki yang melayani laki-laki, perempuan melayani perempuan ya. Sehingga
akhirnya anak-anaknya diajarin beradab kepada tamu, dan itu kita tidak ada di sini, itu tradisi kita berbeda. Tapi saya rasa seandainya kita bisa hidupkan itu, karena itu contoh yang baik datang dari mana saja kita boleh untuk mengikuti ya. Al hikmah dhalatul mu'min, bahwasanya kebaikan itu dicari oleh seorang mukmin, dimanapun ada kita ambil. Ya. Maka kalau bisa beradab kepada tamu, itu sangat baik ya. Kemudian adab kepada tetangga ya. Kalau dia lagi teriak-teriak, jangan mengganggu tetangga, nggak boleh. Mungkin dia lagi main bola basket, kemudian suaranya kedengaran sampai tetangga. Tetangga lagi tidur, jam berapa kamu main? Kalau main jam sekian, nggak boleh ganggu tetangga. Itu tetangga kita ya. Rasulullah menyuruh kita untuk perhatian sama tetangga. Ya, kita dapat pahala banyak kalau perhatian sama tetangga. Ini kira-kira ide, maksud saya bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Atau anak-anak kita suruh misalnya bawa makanan ke tetangga, kasih makanan ke tetangga. Dia yang bawa, jadi dia tahu orang tuanya perhatian sama tetangga, bawa itu makan sama tetangga. Ya. Atau kalau dia lagi main sama anak tetangga, ketika kamu jangan sembarang itu tetangga kita loh, jangan ganggu anaknya, jangan kamu ini, jangan anak kita, ingatin, dan itu perlu diulang-ulang. Anak-anak itu butuh doktrin, saya ulangi, anak butuh doktrin ya. Karena doktrin HP lebih banyak daripada doktrin kita. Khawatir kita ngomong 10 kali, HP-nya ngomong 100 kali. Ya, akhirnya terlupakan. Apalagi saya anak-anak kemudian liar nonton film Korea, film apa-apa, sudah dia belajar adab dari mereka. Adab laki-laki ketemu perempuan ciuman, kemudian tidak punya malu, dan itu pelajaran yang lebih masuk kepada diri anak-anak. Ya. Saya masih ingat dulu ada seorang guru saya ya, berkata ya, kalau kita bilang sama orang, kita datang ke rumahnya, ini fulan, mau nggak saya datangkan guru seorang Yahudi ngajarin anakmu? Ya, gimana kamu ngajarin anak guru Yahudi suruh ngajarin anak saya? Dia pasti nggak mau. Bagaimana kalau saya ngajak misalnya orang agama lain, non-muslim, ngajarin anakmu ya, dengan pakaiannya sembarangan? Tentu orang yang waras tidak mau. Dan kita pun kalau sekarang ditawarin ada orang non-muslim, kemudian kita nggak tahu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, suruh ngajarin anak kita, tidak bakalan mau kita. Kita khawatir. Adab muslim adab Islam tidak sama adab mereka. Banyak perkara yang haram di sisi kita halal bagi mereka. Secara real kita tidak akan tolak, tapi kenyataannya kita tidak tolak ketika mereka belajar lewat media. Drama Korea mereka nonton, drama ini mereka nonton, film ini mereka nonton, dan itu membuat anak-anak terbiasa dengan maksiat. Adab yang kita ajarin jadi hancur. Maka saya ingatkan tadi, ya kita menghadapi fenomena atau kondisi yang tidak bisa kita hindari, kenyataan anak seperti itu. Kalau dia nggak nonton di rumah, dia akan nonton sama teman-temannya. Ya. Kalau kita larang-larang, dia bisa kabur. Ya, saya bicara terutama anak-anak yang tidak di pondok. Di pondok aja terkadang kabur dari pondok, yang terjadi. Atau di pondok dia merasa terkekang, begitu pulang ke rumah dia habis-habisan. Sudah, nanti dilarang, mama ini gimana? Saya kan lama di pondok, biarlah saya bebasin cuma 2 minggu liburan. Nah, akhirnya mamanya didikte sama dia, ya. Uminya didikte sama dia, dan itu terjadi. Oleh karenanya mau tidak mau kita harus mengulang-ulang. Ya, kita ingatkan nggak boleh agar apa yang kita doktrin lebih kuat daripada apa yang dia lihat di media ya. Kemudian adab dalam berbicara ya. Adab dalam berbicara, tidak boleh teriak-teriak. Nah, jangan teriak-teriak, nggak bagus. Misalnya perempuan teriak-teriak, perempuan tuh harusnya bersifat malu, nggak bagus kayak gitu. Abi nggak suka lihat kamu perempuan teriak-teriak. Umi nggak suka lihat kamu perempuan teriak-teriak. Bicara pelan-pelan. Kalau kita tidak tanamkan sejak sekarang, nanti khawatir kalau dia menikah, suaminya diteriak-teriakin sama dia. Ya. Maka kita suruh anak-anak, jangan teriak-teriak. Suara pelan. Orang bisa dengar apa yang kau ucapkan. Dan kita tegur berulang-ulang, nggak boleh. Kita marah, nggak boleh. Doktrin, kamu ada masalah, jangan teriak-teriak. Ini bukan kebun binatang, sampaikan sama dia. Nggak boleh, ngomong pelan-pelan. Semuanya ada adabnya ya. Adab berbicara kita sampaikan ya. Ada berbicara misalnya lagi orang tua lagi ngomong, tiba-tiba dia potong, nggak sopan. Kalau ada yang lagi ngomong nggak boleh dipotong. Misalnya ada kesempatan ngomong sama kakak adiknya, tahu-tahu kakaknya ngomong dia potong, nggak boleh, nggak sopan. Biar kakakmu selesai dulu baru kamu bicara. Adab berbicara kita ajarin sejak awal. Bagaimana menghargai kakak, bagaimana menghargai pendapat adik ya. Ya ini perlu kita ajarkan. Ya. Dan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua usaha yang kita lakukan ini berhasil nggak berhasil kita dapat pahala, jangan khawatir. Ya.
Kita kalau disuruh ceramah mungkin nggak ada yang berani ceramah di masjid, ya kita ini siapa? Tapi kan ada lahan kita berdakwah. Kita jadi dai di rumah, dakwai anak-anak, dakwai istri, dakwai pembantu, dakwai supir. Ya, kita jadi dai di rumah ya, karena tidak semua orang bisa ceramah di masjid. Sekarang ada kesempatan di depan kita anak-anak untuk kita didik dan itu kebaikannya kembali kepada kita. Jadi ingatlah semua yang kita usahakan kepada anak-anak tidak ada yang sia-sia. Berhasil nggak berhasil kita dapat pahala. Jangan lupa selalu berulang-ulang untuk mendoktrin. Kemudian adab dalam berpakaian. Ini penting dalam model rambut, dalam berpakaian. Anak-anak jangan ajarin pakai pakaian yang seksi. Ya. Anak laki-laki jangan kemudian biasakan pakai pakaian di atas lutut. Suruh berpakaian Islami. Ya. Kalau dia rambut-rambut gaya, anak SMP, anak SMA rambut gaya-gaya. Jangan sini. Kamu begitu lagi Abi botakin ya. Kalau enggak potong yang biasa, kalau enggak Abi botakin. Karena pengaruh, dia akan terbawa ketika dia pakai model rambut seseorang, namanya anak di luar kita nggak tahu dia ketemu siapa, lihat siapa, kita nggak tahu ini model rambut siapa. Ketika dia ngikutin, dia akan terpesona dengan tokoh tersebut, dan ini tokoh tersebut tokoh kafir. Ini itu akan merubah akhlaknya. Jangan dikira model rambut tidak mempengaruhi akhlak, mempengaruhi akhlak. Mempengaruhi akhlak. Model pakaian mempengaruhi akhlak. Model pakaian mempengaruhi akhlak ya. Oleh karenanya kita ajarin mereka berpakaian Islami. Kita enggak ridho kamu seperti itu. Pakaian Islami. Ya. Ya begini enggak boleh di bawah dan itu perlu perjuangan. Nanti sampai kalau mereka sudah SMP kelas 2, SMP kelas 3, apalagi SMA mereka sudah paham. Kecil ini terus kita mumpung masih kecil, masih kosong kita isi aja doktrin. Kalau mereka sudah SMP, SMA sudah susah diatur itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi kita ngajarin lebih berat. Karena mereka sudah punya ide sendiri, mereka merasa pintar sendiri, mereka sudah punya pembanding, mereka sudah banyak. Lebih sulit kita ngajari anak SMP, SMA. Masih SD, doktrin aja, doktrin. Sehingga nanti terbiasa. Jadi masalah pakaian baik laki-laki maupun perempuan kita ajari adab ya. Perempuan pakai jilbab misalnya. Mungkin kalau mereka sudah SMP kalau kita mau latih mereka pakai cadar, suruh pakai cadar, agar terbiasa mereka pakai cadar sehingga suatu hal yang biasa kemana-mana pakai cadar ya. Intinya perlu dilatih pada umur-umur tertentu, mulai dari jilbab umur tertentu, kemudian beradab dalam pakaian pakai cadar. Anak-anak perempuan juga jangan lupa ditanamkan rasa malu ya. Anak wanita ditanamkan rasa malu. Bilang, innallaha jammalal mar'a bil haya. Sungguhnya Allah mengindahkan wanita dengan rasa malu. Bukan hadis ya, kata orang ya, pepatah ya. Oleh karenanya anak-anak wanita terutama kita tanamkan rasa malu. Ada lelaki di luar, jangan ya. Jangan biasakan mereka ngobrol dengan laki-laki, jangan. Ada tamu, sudah kamu di kamar aja ya. Suaramu kedengaran, perempuan enggak boleh begitu. Kita tanamkan sehingga dia punya rasa malu. Kalau wanita sudah punya rasa malu, insya Allah dia sama suaminya nanti taat. Dia malu bikin marah suaminya. Dia malu menyakiti hati suaminya. Tapi kalau kita biarkan wanita liar sana sini, ngobrol sana sini, khawatir nanti dia tidak memiliki rasa malu dan itu berpengaruh dalam akhlak kesehariannya. Wanita ditanamkan rasa malu. Kalau dia punya rasa malu tinggi, dia mau maksiat saja dia malu. Jangankan maksiat, melakukan perkara yang tidak etis dia malu. Kenapa? Dia punya rasa malu. Tanamkan. Kalau dia ada rasa malu, tanamkan. Jangan kita buang rasa malunya, cuma kita arahkan. Malu, Umi, bagus itu. Kalau perempuan malu, ya, bagus ya. Agar rasa malu tersebut terus tumbuh sampai dia dewasa, sampai dia berkeluarga. Taib, ini perkara yang kedua. Tentang bagaimana kita membina akhlak anak. Yang berikutnya bagaimana kita membina sosial anak. Ya, ada beberapa perkara yang mungkin bisa kita lakukan, di antaranya ya mengajak anak-anak dalam majelis orang-orang tua ya. Ini terkadang kita ngajak anak-anak, tidak selalu, yaitu dalam kurung terkadang ya. Kemudian yang kedua, misalnya menyuruh anak untuk membeli sesuatu
sesuatu ya, atau mengirim sesuatu misalnya, kasih ya, amanah, ya dilatih. Kemudian menugaskan anak untuk menjaga adik-adiknya misalnya. Kemudian misalnya terkadang kita suruh dia tidur di rumah kawannya, temannya yang soleh. Yang soleh dari keluarga soleh. Ajarin kerjasama dengan yang lain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara yang sepele mengajari anak untuk bisa bersosial. Kita dapati sebagian anak kaku dalam bergaul. Ketika dia sudah tidak sering bergaul, ada hal-hal efek negatif yang timbul. Terkadang dia merasa minder berlebihan sehingga dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Padahal kita secara umum asalnya manusia adalah ijtimai, yaitu sosial. Makanya dalam syariat kita disuruh sholat berjamaah karena ada perkumpulan, disuruh wa ta'awanul birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan. Jadi banyak hal-hal dalil menunjukkan kita harus bersosial. Ya, ketika anak-anak tidak pandai bersosial, terutama laki-laki, ada efek negatif yang bisa muncul. Yang pertama, dia jadi minder berlebihan dan ini tidak bisa mengembangkan bakatnya misalnya. Yang kedua, terkadang kalau dia tidak pernah bergaul, timbul kesombongan, keangkuhan. Timbul kesombongan, keangkuhan. Ini muncul bukan cuma anak kecil, bahkan kepada orang dewasa, kepada sebagian orang. Ketika dia sendirian, tidak pernah bergaul, dia tidak pernah berinteraksi, dia tidak tahu kelebihan orang, dia tidak tahu dia punya salah, dia tidak tahu ada yang lebih pandai daripada dia, sehingga terkadang muncul keangkuhan. Setan muslim ini merasa tinggi, merasa yang lain rendah. Dan itu terjadi. Oleh karenanya, belajar sosial itu penting ya. Dari kecil-kecil, anak-anak kecil. Anak-anak sekarang, sebagai anak kita, mungkin dia main sama teman-temannya, dia sedikit-sedikit nangis, lapor, Umi gini. Kita jangan, kamu enggak boleh begitu. Kamu kalau cengeng, nanti enggak ada temanmu loh. Kamu harus sabar. Kita tanamkan sejak kecil ya. Seperti ada anak pondok lapor-lapor, wah anak pondok nakal-nakal misalnya. Dan itu terjadi. Kita bilang, nak, ini baru ujian kecil. Kamu harus bisa, jangan putus asa, jangan mundur. Kamu harus bisa melatih diri menghadapi kondisi seperti itu yang kamu tidak sukai. Itu adalah contoh kecil, nanti kalau kamu sudah bermasyarakat, di kantor dan yang lainnya akan kamu hadapi. Tidak ada orang baik seluruhnya semua sesuai dengan selera kita, enggak ada. Kita ingin semua orang jadi sesuai dengan selera kita, mustahil. Yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bersikap menghadapi kondisi orang yang mungkin tidak kita sukai. Jadi anak sejak kecil kita ajari ya. Ajari. Karena ada anak begitu, bermain sejak kecil mungkin ganggu temannya atau sedikit-sedikit nangis, sedikit cengeng, marah sana, marah sini. Jangan kita kemudian bela dia, kita marahin anak orang, jangan. Jangan. Meskipun anak orang mungkin salah, kita ajarin dia bagaimana bisa berhadapan dengan orang seperti itu. Jadi bersosial. Tapi ini ada poin-poin yang mungkin menanamkan jiwa sosial atau bagaimana bersosial yang baik, berinteraksi yang baik terhadap anak-anak. Yang pertama, kita ngajak anak-anak dalam majelis orang-orang tua. Terkadang tidak selalu. Dan ini dilakukan oleh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengajak Ibnu Umar, ya, sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ya tentang korma, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakati al-mu'min, hadithuni ma hiya. Sungguhnya di antara pohon ada pohon-pohon, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin. Beritahukanlah kepadaku pohon apakah itu. Rasulullah kasih teka-teki. Rasulullah SAW sebutkan di antara cirinya la tahuttu waraquha, bahwasanya daunnya tidak pernah gugur ya. Sahabat bilang sana sini, tapi Ibnu Umar melihat Nabi yang beri kasih teka-teki dan Ibnu Umar dalam hatinya fawaqa fi qalbi annaha nakhlah, dan terbetik dalam hatiku itu pohon korma. Tetapi aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak ngomong ya. Ra'aitu Abu Bakar wa Umar lam yatakallama. Aku lihat bapak aku dan Abu Bakar tidak ngomong. Wa ana asgharul qaum, aku adalah anak yang paling kecil ketika itu. Ya, sehingga aku tidak ngomong. Padahal Ibnu Umar tahu jawabannya. Artinya
ini kita bawa anak ke dalam majelis orang tua. Jadi kalau dia melakukan kesalahan kita tegur. Jadi dia bisa melihat bagaimana. Atau kita sampaikan, kamu nanti lihat ya, ayah akan ajak kamu di majelis teman-teman Abi. Hati-hati, kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Kita ajarin. Jadi dia bisa berinteraksi sama orang tua misalnya. Bersosial dengan dalam kondisi majelis orang-orang tua. Dia bisa membawa diri kalau bahasa kita. Itu penting kita ajari anak-anak ya. Demikian juga misalnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengajak Ibnu Abbas. Dia kumpulkan dalam majelis para sahabat untuk bermusyawarah agar Ibnu Abbas ini anak muda. Dia harus belajar bagaimana cara menghadapi permasalahan dengan hadir di majelis orang-orang besar, orang tua, ya, para syuyukh, ya, senior, sehingga dia bisa melihat bagaimana mereka menghadapi permasalahan, bagaimana mereka diskusi, dia bisa mengambil pelajaran. Dia bisa mengambil pelajaran. Itu penting ya. Penting terkadang tapi tidak sering. Tidak sering kadang kalau anak-anak kita bawa ke majelis orang tua dia merasa tinggi, dia merasa teman saya orang tua, ini anak kecil enggak. Kita sesekali aja, sesekali. Sehingga dia bisa belajar bagaimana diskusi di antara, apalagi kalau teman kita yang kita lihat dia soleh, kemudian diskusinya membangun, tidak asal ketawa ketiwi sini ke sana. Anak-anak kita ajak dia ngobrol ya. Ngobrol dia lihat bagaimana ayahnya berdiskusi, bagaimana ayahnya bergaul. Biar dia punya sikap membawa diri yang baik dan bisa menghadapi orang tua dengan cara yang baik. Contoh kita membina sosial anak-anak, contohnya menyuruh anak kita untuk beli sesuatu. Contoh saja jauh-jauh kita suruh beli makanan. Ya. Saya dulu waktu masih di Madinah, saya sering suruh anak saya, Abdul Muhsin beli pizza. Ya saya suka pizza, ya sudah. Menjadi anak, tugasmu belikan pizza. Ya dia senang makan pizza, kita makan bareng, tapi dia beli. Ini masih kecil gitu, masih SD. Turun, ya, ngomong ketemu orang Arab, kemudian pesan, nunggu. Itu kan sosial. Bagaimana? Dia harus keberanian. Ya, bahkan ketika dia masih SD, dia beli sesuatu salah. Saya bilang, minta tukar. Abi aja minta tukar, enggak, kamu aja minta tukar sendiri. Ya, namanya anak malu-malu, tapi kita harus latih. Sehingga dia datang, dia bilang, Om ini, misalnya Ami ini salah, ini begini-begini, saya mau tukar. Mungkin ada diskusi, enggak apa-apa. Anak kita belajar. Itu contoh problem kecil. Baru sedikit malu mundur, akhirnya tidak bisa menghadapi, repot. Kamu urus sendiri gimana caranya? Diajarin, ini contoh. Ya kita bisa aja kita ngomong gampang atau kita belikan baru gampang. Cuma kita kan ingin didik anak-anak ya. Bahkan di sebagian pondok, anak-anak diajarin untuk menjual sesuatu. Kamu jualan, pokoknya gimana caranya jualan. Ya, jualan, ya mungkin Om, gimana Om ini barang, mungkin. Sehingga dia punya sifat sosial. Suatu saat kita nggak tahu ekonominya lemah, dia harus berjualan, dia punya jiwa seperti itu. Dia punya jiwa seperti itu. Jadi ini membeli sesuatu, atau kita suruh ngirim sesuatu, kamu kirim ke teman Abi, sampaikan begini, pesan dari Abi begini-begini. Suruh naik motor kayak apa kayak. Ini contoh agar dia punya belajar memegang tanggung jawab. Contohnya juga meskipun anak masih kecil, menugaskan anak-anak untuk menjaga adik-adiknya. Ini penting, kita mau pergi. Anak kita siapa yang paling tua situ, adikmu ada 2, perhatikan. Pokoknya habis sama pulang, semua barang sudah beres, adik-adik sudah tidur, kamu atur gimana caranya. Nah, kita aja nih, saya kasih hadiah kayak apa kayak. Kemudian kita bilang sama adik-adiknya, anak ingat ya kakak bilang apa, dengar ya, jangan ada yang melanggar sama kakak ya. Kita ajari si kecil hormat sama yang kakak sayang sama anak-anak. Kadang kita suruh anak-anak kakak cebok adiknya. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang saya suruh anak-anak cebok adikmu. Sampai kadang-kadang mereka bertengkar, kamu dulu yang cebok saya loh. jadi mau saya biar dia sayang sama adiknya. Bahwasanya dia pernah nyebok adiknya, dia pernah ini adiknya. Adiknya juga biar hormat sama kakaknya. Jadi kita kasih tanggung jawab kamu jaga adikmu. Itu penting ya. Terkadang kita harus pergi, terkadang kita tinggalin anak-anak ya. Dan kita lihat pokoknya pulang, kadang-kadang kita kontrol gimana, kita telepon gimana, anak-anak gimana, adik-adik gimana ya. Dengan demikian dia merasa dihormati dan dia merasa bagaimana sayang kepada adik-adik. Dan ingat, menanamkan kasih sayang sama kakak adik sejak kecil. Kita tidak ingin setelah kita besar, kita jauh dari kakak dan adik. Dan itu terjadi. Adik tidak hormat sama kakak, kakak tidak sayang sama adik, hambar. Apalagi sudah sama-sama menikah, sudah tidak ada hubungan yang baik. Tapi kalau mereka sejak kecil saling sayang, mengasihi kemana-mana barang-barang, kalau beli sesuatu ingat kakaknya, kakak belum dibelikan, itu sudah bagus berarti. Adik belum dibelikan, itu sudah bagus. Tanamkan seperti itu. Kalau kita beli, kakakmu, kita ingatin kalau mereka lupa, kakak boleh dibeliin belum? Oh iya kakak belum ya. Sehingga nanti dia terbiasa, kakaknya belum dibelikan, adiknya belum dibelikan. Gimana kakak nggak tahu adik gitu. Jadi mereka saling sayang menyayangi ya. Itu penting. Sosial jangankan sosial sama orang, sosial sama kakak adik juga perlu
Kemudian contoh di antaranya kita suruh anak-anak sekali-sekali tidur di rumah temannya. Kita pilihkan ada teman yang baik. Kita ajak dia bagaimana bersosial di rumah orang. Udah kamu tidur sama teman. Ingat ya, subuh bangun misalnya. Jangan terlambat. Jangan bikin malu abi-abi ustadz loh. Jangan sampai kamu misalnya. Kamu di sana begini. Sampein. Ya. Kalau kita teman-teman kita yang dia tempat tidur, kita telepon gimana anakku. Ya, enggak apa-apa kita telepon. Suruh begini ya. Jadi dia bisa membawa diri ketika harus di rumah orang. Dia bisa membawa nama orang tuanya, menjaga martabat kedua orang tuanya ketika dia harus di rumah teman. Dan itu kita ajari, tidak apa-apa sesekali ya. Mungkin dia nginap 2 hari, 3 hari terserah. Ya, dia ketemu dengan kawan cerita-cerita ada waktu. Tapi dia tahu bawa diri kapan waktunya sholat, kapan waktunya main-main. Kita suruh ya pilih keluarga yang baik, yang pilih keluarga yang kacau di situ ya. Tapi intinya ini perlu sehingga dia bisa membawa diri di rumah teman. Dan jangan lupa ini penting juga, ajarin kerjasama dengan yang lain. Ini banyak maksud saya missing antara bahkan terkadang di antara dai tidak biasa kerjasama. Ketika seorang tidak biasa kerjasama, tadi ada keangkuhan dalam dirinya, ya. Tidak mau diperintah. Dan terkadang tidak terbiasa juga memerintah. Yang memerintah mungkin oke, tapi terkadang tidak suka diperintah. Dan dengan adanya kerjasama ini, terkadang kita tahu pendapat kita ditolak. Dan itu penting. Kita terbiasa bahwasanya pendapat kita ditolak. Kita terbelatih diri untuk dikritiki. Ya. Intinya ini perlu ditimbulkan ya, kerjasama ya. Kalau kita dulu SMP, SMA, mungkin ada OSIS ya. Terkadang di sebagian pondok tidak ada seperti itu ya. Sehingga ketika tidak terbiasa kerjasama, itu agak repot nanti ketika mereka sudah terjun di masyarakat, tidak terbiasa berinteraksi. Maunya keputusan di tangan dia. Ada sedikit menyelisihi, dia ngamuk. Kadang kalau ngamuk pakai dalil, itu repot. Ya, padahal masalah duniawi ya. Ya, biasa kita diperintahkan, kita memerintah, kita diskusi, pendapat kita ditolak, kita belajar ya, didebat ya. Ya. Jangan anak-anak kita waktu saya sering sampaikan ketika saya kuliah S2, guru-guru saya di antaranya Syekh Abdul Razak, banyak ya, Ibrahim Ar-Ruhaili dan yang lainnya. Di kita disuruh tulis makalah, kita ada 10 orang atau 9 orang, ya 9 orang, tulis makalah, kemudian makalahnya saya copy jadi 9, 10 sama guru saya bagi. Kemudian teman-teman saya disuruh cari kesalahan saya. Kalau mereka dapat kesalahan saya, mereka dapat nilai. Oh, teman-teman sengaja cari kesalahan saya. Akhirnya kita diajar debat, diskusi. Diajarin sama guru-guru kita seperti Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, begini caranya kalau mau negur ya, caranya begini agar tidak sampai ke hati kawan. Intinya diajarin bagaimana cara membantah, bagaimana ini contoh bersosial kerjasama dengan kawan-kawan ya. Dan itu kita perlukan nanti ya. Sehingga kita punya adab. Sekarang terkadang orang udah ngaji nggak punya adab berdagang nggak ngerti ya. Berkhianat di tengah jalan, belok tengah jalan. Nah, ini kadang-kadang harus kita ajarin ya. Enggak boleh kamu ini adab. Sebenarnya itu adab tidak perlu diajarin, tapi kalau dia sudah maksudnya tidak perlu kalau kamu dagang enggak boleh gini. Sebenarnya enggak perlu kalau dia sudah memiliki adab terbentuk, dia akan bisa menganalogikan, mengkiaskan dalam hubungannya di mana saja ya. Ketika dia berposisi sebagai atasan, sebagai ketua, ketika dia berposisi sebagai anak buah adalah hal yang biasa. Maka ajarin anak-anak misalnya kalau ada teman-temannya kerjasama, kita bilang kamu jadi ketua, kamu jadi anak buah misalnya. Sehingga dia terlatih berinteraksi. Kapan dia diperintah, dia jalankan, ya. Kapan dia memerintah, karena tidak semua anak kita kemudian jadi bos ya, kita anak buah ya. Oleh karenanya penting ngajari anak-anak untuk kerjasama dengan yang lainnya ya. Bisa kita bikin apa sesuatu gawean yang mereka perlu kerjasama. Baik, ini membina sosial anak yang terakhir kita akan bahas tentang membina ibadah ya. Bagaimana membina ibadah anak-anak ya. Di antaranya misalnya suruh sholat pada waktunya. Disertai sholat sunnah. Kemudian misalnya kalau masih kecil, ajar tata cara wudu. Ajarin, kita ajar langsung begini cara wudu. Ajarin sama dia. Misalnya juga bawa ke sholat jamaah.
Kemudian mengajarinya untuk mengagungkan misalnya hari raya, kemudian misalnya hewan korban misalnya, dan lain-lainnya. Contoh misalnya juga kemudian misalnya biasakan puasa meskipun masih kecil. Meski masih kecil. Kemudian misalnya suruh jadi imam ya. Misalnya latih untuk bersedekah. Latih bersedekah dan memberi hadiah. Ini contoh ibadah-ibadah yang terrangkum, misalnya juga bantu orang, latih membantu orang. Latih peka membantu orang. Ini secara umum adalah ibadah-ibadah yang bersifat ibadah lazimah, yaitu antara kita dengan Allah, dan ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah dengan bersosial, berbuat baik kepada sesama manusia. Ini kita ajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Sejak kecil. Contoh, suruh salat pada waktunya ya. Jangan tunda-tunda salat. Misalnya subuh, paling penting subuh itu, bangunkan subuh. Jangan lupa salat sunnah ya. Habis tunggu. Suruh salat sunnah, kita liatin. Ya, ini penting, kita juga harus benar. Kalau kita nggak benar ya susah suruh anak-anak. Mumpung mereka masih kecil. Ya, seseorang itu tumbuh berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan. Kalau dia terbiasa salat subuh dan salat sunnahnya, mudah bagi dia nanti. Mudah. Tapi kalau tidak dibiasakan, semuanya jadi berat. Suatu jadi mudah karena terbiasa, kata orangnya. Semua menjadi mudah karena terbiasa. Maka kita anak-anak salat subuh pada waktunya, udah azan. Bangun. Kita sabarin, bangun, sabarin. Ya. Saya kalau baca cerita Imam Ahmad sama orang tuanya, Masya Allah ya, bagaimana ibunya Imam Ahmad, ayahnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Ayahnya sekitar umur 30-an meninggal, ibunya umur 20-an, masih muda ibunya. Tapi disebutkan dalam sejarahnya, ibunya ketika sang ayah meninggal, bapaknya meninggal, ibunya tidak menikah. Ya. Mungkin dilamar, dia tidak mau. Dia fokus untuk mendidik anaknya, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia ngajarin anaknya sampai hafal Quran. Kemudian bagaimana Imam Ahmad cerita, ibunya bangunkan dia sebelum subuh, kemudian dipakaikan baju, kemudian diantar ke masjid. Karena masjid jauh, diantarin, ditungguin sampai waktu sudah cukup siang, anaknya ditunggu. Karena dia fokus mendidik anaknya. Dia fokus, sabar mendidik anaknya. Ya. Sampai anaknya menjadi Imam Ahmad bin Hanbal yang menghafal 1 juta hadis. Alfa hadis. Ya. Ayahnya, nggak ada cerita, ayahnya meninggal dunia. Dan hidup dalam kondisi miskin. Sampai ketika Imam Ahmad umur 16, ibunya suruh bersafar. Kau bersafar, sekarang saatnya kau cari ilmu. Pergi ke sana, ke Baghdad. Dikasih bekal cuma apa? Roti. Jadi dia karena nggak punya apa-apa. Karena nggak punya apa-apa. Ya, kalau cerita tentang Imam Ahmad, insyaallah kita akan kajian khusus tentang bagaimana sejarah Imam Ahmad. Tapi mau saya bagaimana perhatian ibunya. Dan ini juga Imam Malik pun demikian. Imam Malik ibunya suruh belajar adab sama kalau nggak salah Rabi'ah ya. Suruh. Jadi orang tua sabar, nyuruh anak-anak sholat ya. Sabar ya. Kita boleh angkat suara, boleh teriak-teriak, tapi kesabaran yang lebih utama. Bangun. Dia nggak bangun lagi. Kita lihatin, kamu sholat sunnah dulu ya. Kalau dia terbiasa akan mudah. Kalau nggak terbiasa susah. Ya. Kalau nggak terbiasa susah ya. Jadi kita harus biasakan anak-anak untuk sholat ya. Kalau masih kecil jangan lupa aja tata cara wudu ya. Tata cara wudu. Mau sholat ya. Wudu dulu. Dia nggak mau ya sudah, nggak, masih kecil, misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun masih belum wajib. Tapi sekali lagi mau wudu yang benar. Wudu sama temanmu sana. Dia semangat lagi temannya. Semangat dia untuk wudu yang benar ya. Jangan lupa bawa sholat berjamaah. Dan saya ingatkan ketika kita bawa anak sholat berjamaah, rawan anak-anak ini ribut di masjid, rawan. Maka dari rumah menuju ke masjid kita doktrin, kamu di sana, kamu jangan gini ya, jaga adabmu.
Kamu jangan teriak-teriak, kalau ada teman jangan begini terus, kamu sampai sana sholat sunnah ya, Abi tungguin kamu begini, diomongin terus, sampai masuk telinganya, begitu dia sampai masjid, langsung dia ngerjain. Tugas kita di jalan itu kita ngomongin terus. Jangan sudah sampai sana baru kita bilang, kamu boleh, enggak boleh, ya susah, dia sudah terlanjur ketemu temannya, lari sana lari sini, teriak sana teriak sini, Masya Allah. Anaknya siapa itu? Repot. Ya. Jadi kita ngomong dari awal, kasih tahu. Ya, jadi apa namanya, agar dia biasa pergi ke masjid. Kalau dia bilang ke masjid 27 kali lipat, kamu sholat di rumah cuma dapat 4 pahala 4 rakaat. Kalau di masjid 4 kali 27, banyak. Berapa tuh 4 kali 27? 8, 80 tambah 28, 108 rakaat. Apa bandingannya 108 rakaat dengan 4 rakaat? Enggak ada bandingannya. Semangatin anak-anak ya, semangatin anak-anak. Dengan kita ngajak ke sholat berjamaah ya. Ini kalau anak sudah terbiasa, Masya Allah. Ini kapan kita meninggal, dia rajin berjamaah, dia bisa jaga ibunya dan yang lainnya. Kemudian mengajarinya untuk mengagungkan hari raya. Hari raya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, gitu. Ini hari raya, betul kamu harus bangun pagi-pagi, kemudian mandi, kita mau ke lapangan, mau sholat, semangat pakai baju bagus ya. Begitu kita buat dia senang dengan perayaan Islam ya, dan dia mengagungkan hari-hari tersebut. Ini kita sudah puasa sebulan, sekarang saatnya kita bersenang-senang. Sampaikan pada anak-anak. Jadi mereka benar-benar gembira, dan ini menumbuhkan semangat mereka untuk beribadah. Contoh misalnya Idul Kurban. Misalnya kita beli kambing, kita bilang, nak, Abi beli kambing loh, kambing begini, kamu mau yang mana gitu. Jadi dia semangat lihat kambing. Misalnya beli sapi, sedang anak sudah lihat sapi, sapinya datang, lihat dengan gembira, lihat, sapi mau disembelih. Terus waktu disembelih kita suruh dia lihat tuh sembelih. Dia lihat. Ini tahu ini syiar, ini adalah ibadah. Tertanam dalam hatinya hal seperti ini. Nanti besar-besar, bapak saya dulu suka nyembelih kambing. Dia nanti kita nggak suruh, dia akan tiap tahun korban. Sementara sebagian orang kaya nggak ada pikiran di benaknya mau korban. Tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Nah, kita sejak kecil membiasakan depan anak-anak. Ya. Kita ngumpulin, kalau kamu kita nggak punya uang, ngumpulin duit ya, kita mau korban nih. Kamu jajan mau dikurangi ya, korban nih, Abi mau korban misalnya. Ini agar dia merasa ada musyarakah, berpartisipasi dalam acara-acara yang Islami seperti itu ya. Jadi anak-anak senang sekali kalau lihat sapi, semangat luar biasa, semangat luar biasa sapi. Ini sapiku ngamuk. Senang banget lihat sapi atau kambing, Masya Allah senang, apalagi disembelih senang banget ya. Namanya anak-anak ya. Terus jangan lupa biasakan puasa seperti masih kecil, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Mereka dahulu memuasakan anak-anak mereka kalau sambil mereka buat boneka-bonekaan, mainan-mainan dari semacam kapas gitu. Kalau mereka nangis dikasih mainan, terus sampai mereka bisa berpuasa. Tentu lihat kemampuan anak juga, Kalau anak benar-benar capek jangan. Tapi biasanya anak-anak umur 5 tahun sudah kuat ya. Alhamdulillah anak-anak 5 tahun mereka sudah pada puasa. 5 tahun, 6 tahun. Kalau 4 tahun masih belum kuat ya. Tapi kalau 5 tahun, 6 tahun insya Allah sudah bisa 30 hari. Kapan mereka berhasil atau cuma bolong sehari 2 hari, kita kasih penghargaan luar biasa. Masya Allah anakku, Masya Allah. Kita kasih penghargaan. Kemudian jangan lupa suruh jadi imam. Jadi imam ya. Sehingga dia jadi imam, melatih diri kalau jadi imam seperti itu ya. Jadi imam ya. Di depan orang tuanya, di depan teman-temannya, apalagi kemarin musim pandemi, waktu yang sangat tepat kita melatih anak-anak kita jadi imam. Demikian juga wanita ya. Kadang kita punya anak perempuan misalnya 2 atau 3. Udah, kamu perempuan sholat berjamaah sendiri. Satu jadi imam ya. Latih dia. Jadi dia sayang sama kakaknya, sayang sama adiknya, dia jadi imam. Dan itu ada semangat untuk beribadah sendiri. Jangan lupa latih bersedekah. Ini penting dan ini membina kepekaan terhadap orang susah. Ya, suruh misalnya uang kita, kamu kasih sama orang miskin itu. Tuh. Kita lewat misalnya di jalan di orang susah, lihat orang tuh setengah mati di bawah kolong jembatan misalnya, atau orang banjir. Sekarang melihat orang susah di Jakarta banyak. Tuh, anak kita suruh lihat. Sehingga mereka ada zuhud, mereka enggak selalu mikirin dunia ya. Terkadang kita kasih dunia, terkadang kita suruh lihat mereka yang susah seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana lihat itu enggak sekolah, kasihan. Suruh mereka kasih duit misalnya, kita atarin ya. Ya, kasih duit ya. Suruh mereka bersedekah. Latih mereka untuk biasa bersedekah. Kalau mereka punya ide pingin kasih teman-teman hadiah, sudah kita bilang kasih aja. Tapi uang saya kurang ya sudah Nabi kasih. Biar mereka tidak pelit. Karena pelit itu sikap yang jelek. Orang udah pelit, sudah jadi perangai, udah susah. Udah pelit, udah susah ya. Tapi kalau sejak kecil kita latih dia untuk tidak pelit, insya Allah dia terbawa sampai besar ya.
Kalau kita belikan makanan misalnya, kalau kita punya uang ya tentunya kita kasih makanan suruh ngundang teman-temannya. Sehingga dia merasa biasa ya. Karena kalau anak udah pelit, waduh, susah. Kalau sedikit sembunyikan, pelit. Nanti akhirnya pelit bukan sama orang lain, pelit sama keluarga juga pelit. Kalau laki-laki pelit sama istrinya repot ya. Jadi suruh mereka untuk biasa untuk bersedekah, membeli hadiah buat teman. Meski kecil-kecil enggak apa ya. Karena anak kita anak perempuan masih kecil, saya mau kasih hadiah sama teman saya, belikan. Mau kasih dia apa? Kita belikan. Dia bikin, dia nyusun, kasih kadonya, dia kirim. Nah, ini kita menanamkan dalam dirinya untuk peka kepada yang lain, untuk beri hadiah, sedekah dan yang lainnya. Saya latih peka membantu orang lain. Ada satu hal yang penting juga yang terakhir yang saya sampaikan, yang terakhir, ikhwan dan akhwat dirahmatillah subhanahu wa taala. Anak kita kalau mereka punya kelebihan dan itu bagus kita bimbing, tapi hati-hati jangan sampai mereka kita tempatkan pada posisi yang belum waktunya ya, belum waktunya. Contoh sederhana misalnya anak kita mungkin hafiz, kemudian kita suruh jadi imam di masjid besar, sementara hatinya tidak kuat. Tidak kuat maksudnya apa? Dia dipuji orang, akhirnya jadi riak, jadi sombong, jadi angkuh, itu hati-hati. Jadi kita harus pandai-pandai begitu kita latih dia untuk jadi imam di masjid besar, tapi dan kita mungkin bangga sebagai orang tua anak kita bisa, tapi jangan sampai kita bablasin. Karena dia terkadang tidak mampu untuk menahan dirinya, akhirnya dia sombong dan angkuh. Contoh mungkin anak saya misalnya saya punya anak misalnya pintar ceramah, saya suruh ceramah ya. Tapi bukan terus-terusan kemudian kedudukannya menjadi seakan-akan jadi ustadz besar, enggak. Sekali-sekali kita berhentiin, sekali-sekali. Jadi kita latih. Artinya kita perhatikan juga psikologi sang anak. Jangan sampai kita letakkan dia pada posisi yang berlebihan sehingga dia tidak kuat menghadapi posisi yang kita berikan kepada dia, terjerumuslah dia dalam kesombongan, keangkuhan, merendahkan orang lain, itu yang kita tidak inginkan. Kita melatih tapi jangan kebablasan. Inilah ikhwan dan akhwat para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekolah Al-Wildan baik yang di BSD maupun di Bekasi ya. Apa yang bisa saya sampaikan sedikit praktek praktis yang semoga dengan mempraktekkan tersebut Allah beri kemudahan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita yang merupakan buah hati kita semua, yang kita berharap setelah kita meninggal dunia mereka senantiasa mendoakan kita sementara kita di alam barzah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, jazakallah khairan katsiran, masyaallah tabarakallah. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Dan alhamdulillah Ustaz di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, apakah anak remaja putri boleh menginap di rumah temannya dan apa batasannya? Syukron. Tidak jadi masalah, yang penting kita tahu keluarga tersebut dan kita kasih rambu-rambu sebelum dia sebelum dia menginap di rumah teman, dan kita kalau perlu kita kontak teman kita tersebut. Ukhti, ya, anak saya menginap di rumah anti, tolong diperhatikan gini-gini, anak saya punya kekurangan di sini, tolong diperbaiki misalnya. Kita minta bantuan dia, anak saya susah bangun subuh misalnya, karena dia suka begadang mungkin belajar misalnya atau main game atau apa. Kita sampaikan tolong dibangunkan ya, mohon maaf kalau ya. Jadi perlu kerjasama antara kita dengan teman kita tersebut. Enggak ada masalah kalau memang kita sepakat untuk bisa, karena dia butuh bersosial juga, bagaimana belajar dia untuk nginap di rumah teman. Tapi jangan terus-terusan, artinya sesekali aja agar dia bisa membawa diri meskipun di rumah orang lain. Nanti kan suatu saat kalau dia menikah, dia pindah rumah ke rumah mertua terkadang, ya dia harus bisa bawa diri di depan mertuanya. Nah, kita latih di antaranya tadi pindah suasana, bagaimana tinggal bersama orang misalnya, dia tahu membawa diri ketika tinggal bersama orang. Insya Allah tidak jadi masalah, yang penting kita kasih rambu-rambu dan kita tahu keluarga tersebut yang anak kita tidur di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Tadi ada contoh untuk menyuruh anak membeli sesuatu sendiri untuk interaksi, seperti anak Ustadz di Madinah. Bagaimana dengan anak perempuan Ustadz? Sebatas apa baiknya agar mereka mandiri? Anak perempuan ya. Allah alam ya. Anak perempuan mungkin dia mungkin ya suruh, kalau mandiri ya mudah, suruh belajar cuci pakaian, suruh belajar masak, yaitu
Itu apa namanya, penting juga. Saya sekedar sharing aja, beberapa waktu lalu ada sebagian kawan yang datang dari suatu kota ingin buka SMP ya. Maka saya ingatkan kepada mereka, saya bilang tolong sisihkan materi tentang ibu rumah tanggaan. Ajarin masak, kemudian ajarin misalnya menjahit dan sepertinya dan semisalnya, ajarin fikih wanita bagaimana terhadap suami, dan itu penting. Kita tidak ingin putri-putri kita keluar hafal Quran tapi kurang ajar sama suaminya ya. Sok pintar sama suaminya. Kita nggak ingin putri-putri kita keluar dari pondok tajwidnya pandai tapi ngelayani suami nggak pandai ya. Kemudian tidak pandai mencuci pakaian, tidak pandai setrika pakaian ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, suaminya tidak peka ya. Itu harus menurut saya pondok, terutama pondok putri harus tanamkan pelajaran tersendiri di masa ini, dan ada praktek, misalnya praktek masak kayak praktek ini kayak dinilai, praktek ngelipat pakaian suami misalnya. Itu adalah bekal mereka untuk mencari pahala ketika mereka berumah tangga ya. Karena pahala seorang wanita di mana? Berbakti kepada suaminya ya. Jangan sampai tadi saya katakan kita fokus anak perempuan kita supaya hafal ini, hafal anu, hafal matan, hafal anu, sama hak suami tidak hafal hak suami ya. Jadi kita hal ini perlu diperhatikan. Adapun anak-anak perempuan kalau mau apa namanya agar mereka mandiri ya mungkin tidak suruh keluar enggak ya, tapi maksud saya mereka bisa kalau ada temannya datang bisa bareng-bareng bikin makanan kayak, bikin kue kayak atau apa kayak, suruh mereka rapikan bersihkan seperti di rumah misalnya, istri saya bilang tuh, Nana suruh bersihkan kamar mandi, Nana suruh bersihin. Kita ada pembantu, tapi istri saya suruh bersihkan kamar mandi. Pembantu nggak usah. Jadi mereka latih bersihkan kamar mandi, meskipun kita ada pembantu, ya, sehingga dia bersihkan. Enggak, kok bersihnya nggak ini, nggak benar cara bersihnya gini. Diajarin, kadang diomelin ya. Nanti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mereka sudah pandai. Nanti rapiin kamar adikmu lagi main mainan hancur-hancuran sana sini, kakaknya suruh. Mungkin dia sambil marah-marah tapi kita suruh. Jadi misalnya kita melatih dia untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dari hal-hal kecil seperti itu ya. Nanti kalau ada tamu perempuan, tadi anak perempuan kita suruh dia yang layani. Kamu ya, bagaimana itu ada teman ibu, teman mama, itu kamu layani gimana? Hidangkan makanannya hidangkan nasinya ya. Jangan sekarang sedikit membantu. Kita nggak tahu ke depan mungkin kita punya duit, anak kita mungkin nggak punya duit ya. Terus gimana ya? Jadi kalaupun ada pembantu, namanya suami butuh dilayani oleh istrinya. Beda dengan pembantunya ya. Ada hal mungkin kalau perkara berat pembantu, tapi perkara ringan seperti makanan, pembantu ngambil, tapi ketika menghidangkan istri itu lain. Ya, itu harus diajarin sama anak-anak perempuan agar ke depan mereka hidup bahagia dan mereka bisa beribadah dengan baik dalam bentuk bakti kepada suami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya Ustaz. Ayah saya memasukkan saya ke les piano dari kecil. Tapi setelah saya tahu bahwa musik itu haram, saya ingin keluar, tapi ayah saya tidak mau saya keluar. Saya sudah sering memberitahu ayah saya bahwa musik itu haram. Jadi bagaimana cara saya supaya saya keluar dengan memberitahu yang sopan? Khawatir menjadi adab yang tidak sopan kepada orang tua. Alam ya, bilang ayah tulis surat, mungkin kalau kita nggak mau mengungkapkan, tulis surat. Ya, saya tidak bisa lagi main piano. Kalau ayah paksakan, nanti saya tidak bisa jadi artis ya. Kalaupun saya jadi artis tuh, lihat artis banyak bermasalah, apalagi musim pandemi, habis duit mereka, utang banyak macam-macam ya. Betapa banyak artis jadi wanita panggilan misalnya, kita bicara rusak artis banyak, itu sudah saja situ. Tapi kita sampaikan ya, kalau ayah paksa saya tidak akan bisa pandai lagi main piano, hati saya tidak ke situ. Saya minta izin ayah, mohon maaf, saya tahu ayah sayang sama saya tahu ayah sudah banyak berkorban. Insyaallah kalau ayah leskan saya yang lain, saya akan serius, ayah sebagai pengganti saya. Selama ini ayah sudah berkorban buat saya akan perhatiin. Jadi kata-kata yang baik. Insya Allah kalau kita nggak mampu, kita ngomong, tulis. Kalau orang tua baca, insya Allah dia lebih mengenal lah. Saya tahu ayah senang saya jadi pemusik ya, tapi ya lihatlah itu banyak orang yang pemusik bunuh diri, si fulan bunuh diri, misalnya. Sampaikan aja ya. Mau saya sebut nama-nama artis banyak sekali nanti di sini. Tapi intinya tulis aja kalau tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata yang halus. Ajukan ke orang tua, ya. Nah, tinggal lihat bagaimana. Insya Allah orang tua zaman sekarang memaksa kayak apa juga nggak bisa juga sih. Tapi yang penting kita tunjukkan kita hormat sama orang tua, kita hargai pengorbanan orang tua selama ini, kita hargai keinginan orang tua.
selama ini. Tapi kita jelaskan bahwasanya kebahagiaan bukan di musik misalnya, dan saya sudah tidak tertarik, dan saya rasa kesuksesan dunia saya bukan di musik. Coba ayah berikan saya les yang lain misalnya. Insya Allah mudah-mudahan ayah ngerti sambil berdoa kepada Allah. Allah alam bisawab. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ilmu parenting sekarang katanya janganlah mengatakan jangan kepada anak-anak. Bagaimana Ustaz menyikapinya, Ustaz? Itu parenting dari mana? Jangan bilang jangan, mukul aja boleh dalam Islam. Pukulnya benar-benar terarah. Yang Nabi yang mengatakan wadribuhum wa hum asyra sinin, pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun ketika tidak mau salat ya. Intinya Islam dan semuanya logis ya. Kita tidak mengatakan jangan terus gimana? Bilang nggak boleh. Dia misalnya mau terus kalau kita bilang jangan, kita mau bagaimana ngomongnya? Saya juga nggak tahu gimana cara mengungkapkan kalau bilang nggak boleh bilang jangan terus gimana? Bilang nggak boleh sama aja, nggak boleh sama dengan jangan ya. Intinya itu tidak ada dalilnya. Bilang tidak boleh melarang bilang jangan tidak ada dalilnya, dan kita lihat banyak orang berhasil tanpa harus mengikuti aturan tersebut. Banyak teman-teman kita punya anak-anak yang hebat-hebat, orang tuanya bagaimana mendidik dengan luar biasa. Ada kalimat jangan, bukan cuma kalimat jangan, mukul juga ada, tetapi semuanya dengan kata orang terukur dan terarah ya. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, ini pertanyaan berikut. Apakah batasan malu untuk seorang wanita, misalnya kepada paman atau sepupu laki-laki? Ketika mereka masih kecil, mungkin muda mereka bermain. Tapi ketika sudah mulai menginjak dewasa, mungkin mulai umur kelas 6 SD, ya kita mulai kita benar-benar didik. Atau sejak kecil juga, cuma lebih ketat lagi ketika mereka sudah mulai kelas 5, kelas 6 atau 6 SD, sudah mau SMP. Kan sebentar lagi mereka balik. Ya, gitu. Tahu sepupu bukan mahram, ya, tidak boleh, ada batasannya. Sudah adalah. Adapun kepada om, kepada tante nggak ada masalah ya, selama itu bukan mahram. Selama itu mahram nggak ada masalah. Kita om mau cium tangannya, itu tante mau hormati. Adapun sepupu ada malu-malu ya. Kita ajarin ya. Karena saya katakan tadi anak perempuan itu keindahannya pada rasa malunya. Makanya saya kadang-kadang waktu bercanda kalau ngobrol sama para jomblo, kamu kalau nanti lagi ingin nador sama perempuan, kamu lihat kemudian dia malu-malu, itu bagus, ambil dia. Tapi kalau kamu ngelihat dia juga melotot sama kamu, udah kamu mundur. Baru pelototan pertama kamu udah kalah, apalagi kalau dia sudah nikah, udah mundur aja. Karena seperti itu nggak ada malunya. Gimana kita ngelihat dia pun ngelihat juga gini, waduh repot lah, mending mundur aja deh. Tapi kalau kita ngelihat dia malu-malu, ini insya Allah ada rasa malunya. Ya, kita ingin cari wanita yang seperti ini ya. Jadi didik aja anak-anak, dan kita arah. Kalau malu itu ternyata membuat dia salah atau tidak berkembang dalam suatu hal, kita bukan malu begitu yang kita maksudkan ya. Tapi perlu kita bimbing. Dan saya selalu ingatkan kepada ibu-ibu harus punya hubungan kuat sama anak perempuan. Harus punya, sehingga dia terbuka dalam segala hal. Kapan hubungan kita jelek sama anak-anak, nanti dia ada masalah, dia curhat sama orang, dia ada masalah, dia sembunyikan. Jangan sampai hubungan anak-anak sama ibu terutama, jangan sampai ada gap, maksud saya ya. Karena ini penting terutama di zaman sekarang ini. Sehingga anak sedikit dia tahu tempat curhatnya ibunya. Dia tahu ibunya kalau kita kasih sesuatu tidak langsung marah, tapi dia dengar dulu, mungkin diarahkan. Bagaimana cara anak-anak itu percaya sama kita? Percaya sama kita, sehingga karena di depan nanti ada banyak masalah. Mungkin masalah dia sama teman-temannya, masalah sama suaminya suatu saat ya. Jadi bina hubungan yang baik sama anak-anak perempuan. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, mungkin 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Tadi sempat disinggung mengenai doktrin masalah akidah. Apakah sudah terlambat jika doktrinasi baru dilakukan pada anak yang sudah berusia 15 tahun? 15 tahun memang agak berat ya. Tapi karena dia sudah jarang lagi di rumah mungkin dia. Tapi kalau dia tiap hari ketemu kita itu bagus. Nah, apa kita sebutin ya. Kita bicara tentang masalah akidah. Terkadang mungkin sambil makan kita cerita tentang ada momen-momen tertentu, kita bilang seperti kemarin misalnya momen Natal, kita bilang lihat zaman sekarang orang gini bagaimana manusia disembah, enggak pas. Padahal yang nyembah miliaran orang, tapi kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Misalnya ada momen-momen kita bicarain aja, enggak ada masalah. Ya, karena akidah sangat penting, Ikhwan. Sangat penting. Kalau seorang punya akidah yang matang, meskipun dia mungkin bermaksiat, suatu dia kembali lagi. Suatu dia kembali lagi. Yang penting dia punya akidah yang kuat. Ya. Dalam mendidik anak tentu tidak ada yang kata terlambat, tidak ada. Cuma kalau semakin besar memang semakin sulit. Mendoktrinnya semakin susah. Tapi kalau kata terlambat tidak ada. Nabi Nuh alaihissalam
mendakwai anaknya sampai anaknya meninggal dalam kondisi kafir. Tapi tidak ada kata terlambat bagi Nabi Nuh. Dia terus dakwah sampai anaknya mau meninggal dia masih terus memanggil anaknya ya dengan penuh kelembutan ya. Sebagaimana sudah saya sampaikan ya. Jadi tetap bersabar ya, serahkan kepada Allah, tidak ada kata terlambat. Tetap kita sampaikan, ada kesempatan bicara akidah kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Baik, Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau anak perempuan yang kurang sosial? Apakah bagus untuk perkembangannya nanti? Sebab anak saya yang sulung perempuan jarang bergaul, punya teman juga pilih-pilih, jadi anaknya agak tertutup. itulah yang itu yang saya khawatirkan. Anak-anak perempuan memang kita tidak bebaskan juga dia bergaul, tapi dia harus punya teman, ketemu sehingga dia nanti karena dia nanti jadi ibu rumah tangga, dia tinggal di kompleks misalnya. Karena kalau dia kaku, itu nanti repot bagi suami. Kaku sama tetangganya, kaku sama iparnya, kaku sama mertuanya. Itu yang harus, jangan sampai anak kita seperti itu ya. Karena masalahnya kita suruh panggil teman, mereka ngobrol-ngobrol, bikin apa, bikin kue, sehingga dia ada interaksi maksud saya. Ada interaksi. Tadi seperti tadi, kalau kita latih tadi, ada tamu, suruh dia yang melayani. Bilang, misalnya gampangnya kita bilang, nak, Umi mau mandi dulu, kamu ngobrol dulu sama tante ya. Nah, seperti itu contoh sehingga dia berinteraksi sama orang yang lebih tua. Kita jebak dia untuk dia ngobrol, kita mandi lama-lama aja setengah jam, nanti ngobrol, yang penting dia sudah interaksi, dia akan tahu bagaimana cara berinteraksi. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja yang dia sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga para orang tua bisa mendidik anak-anak dengan baik dan semoga pesantren Al-Wildan bisa menjadi sarana yang baik untuk bisa membantu para orang tua mendidik anak-anak mereka. Dan semoga tetap bisa terus amanah dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Kami berharap, kami dari Al-Wildan berharap kepada antum dan tim keluangan waktunya untuk bisa kajian kembali bersama Al-Wildan di lain waktu insyaallah taala. Baik, para pendengar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, tabligh kabar kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan di hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari. Mungkin dari Ustadz Rizky ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, terakhir Ustadz, jazakallah khairan kepada Ustadz Firanda dan juga seluruh tim. Semoga ini memang sesi terakhir ya, tapi semoga sesi terakhir dari tema mendidik anak secara Islami. Namun kita berharap insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang kita dapat memiliki kajian-kajian yang lain dengan tema yang lain. Tadi ada satu tema yang menarik kayaknya, itu tentang cerita Ibunda Imam Ahmad bin Hambal gitu Insya kan. Allah. Insya Allah. Ya semoga itu bisa menjadi tema kita berikutnya. Tema ke depan bersama Ustadz Firanda ya. Allah. Insya Allah nanti kita rencanakan insya Allah. Sekali lagi jangan lupa talk show nanti sore di Roja TV bisa disaksikan live insya Allah ta'ala. Dan untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Mungkin begitu saja Ustaz Rizky. Iya, naam Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda wa an ya'khudh bi aydina ila siratal mustaqim wa an yaj'alana hudatan muhtadin. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School, lembaga pendidikan Islam berkualitas internasional dengan manhaj beragama atau Ahlussunnah wal Jamaah. Uzkuril adawat fil fasal. Baik. Hadasatuna Arabiyah, Alsinatuna Arabiyah, Ahaditsu Nabiyyina Arabiyah, Ayatu Rabbina Arabiyah. Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional, yang dilengkapi dengan TV 50 inch permanen dalam kelas. Our school is very clean, nice, comfortable, and I have lots of friends in this school. And happy that I could study together with my friends in this school. Visi program mutu, terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. My name is Muhammad Abbas Syafiq. My hobby is reading and my favorite subject is science. Alhamdulillah, syukran wa anta ya Ustaz. Misi program mutu 1. Mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. 2. Mencetak para hufazah Al-Quran dan memahami ilmu syariah. 3. Mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama salaful saleh. 4. Mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Bahwa kita bergerak menuju mutu yang substansial, bukan normatif formalistik. Jadi mutu inti yang kita kejar. Jadi kita bergerak menuju mutu yang substansial, artinya mutu yang paling diharapkan oleh orang tua. Laboratorium komputer, bahasa, MIPA, musola, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan masjid yang berdampingan dengan gedung sekolah menjadikan kegiatan belajar mengajar semakin menarik dan menyenangkan. Sehingga walaupun dengan sistem full day school, serasa seperti suasana di rumah yang menyenangkan. يجب عليك أن تستخدم مفردات. You want to learn bahasa Arab and increase your mufradat, increase your vocabularies. You have to read so much. Saya kebetulan konsep tunggal TIC Indonesia menyusunlah satu strategi pembelajaran yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional, ruh kurikulum internasional, ruh kurikulum pesantren dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi sekolah Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong berada di dua lokasi. Yang pertama, Gedung Madinah yang berada di Jalan Bidar yang dikhususkan untuk SMP dan SMA. Yang kedua, Gedung Makkah yang berada di Jalan Layar 4 nomor 8, Kelapa 2, Tangerang, yang terdiri dari playgroup, kindergarten, dan elementary school atau SD. Ruh utama pendidikan Al-Wildan adalah kurikulum yang berkualitas. Oleh karenanya, Al-Wildan Islamic School menerapkan konsep kurikulum IC atau Tahfiz and International Curriculum yang direpresentasikan ke dalam 3 kurikulum berkualitas dengan mutu berimbang, yaitu kurikulum nasional atau yang kita kenal dengan kurikulum pemerintah, kemudian kurikulum internasional atau yang kita kenal kurikulum negara anggota OECD, dan yang terakhir adalah kurikulum keagamaan atau yang biasa kita kenal kurikulum pesantren, yang dipadukan dengan pelajaran tahfiz dan tahsin Al-Quran. Adapun mutu output siswa Al-Wildan Islamic School: 1. Berakidah sesuai manhaj salafus saleh. 2. Menghafal 3 juz Al-Quran sesuai standar sanad. 3. Memiliki kesadaran beribadah. 4. Memiliki adab dan akhlak yang mulia. 5. Dapat berbicara dalam bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan Inggris. 6. Lulus UN di atas standar nasional. Al-Wildan Islamic School mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang kemajuan kegiatan belajar ananda soleh dan solehah, diantaranya playground, ruang kelas yang ber-AC, kantin, wifi, musola, CCTV, dan aula serbaguna. Untuk mewujudkan mutu yang diinginkan, Al-Wildan Islamic School dikelola oleh pengelola berpengalaman dan SDM unggul dalam dunia pendidikan. Di antaranya, Masyaikh Al-Quran bersanad dari Timur Tengah, Native Arabic dari Mesir dan Maroko, Native English dari USA, alumni Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Lipia, Jakarta, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, IKIP Bandung, serta alumni perguruan tinggi dan ma'had ternama lainnya. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Al-Wildan Islamic School dalam 1 tahun diantaranya adalah: 1. Lajnah Al-Ubur. Setiap siswa yang telah menyelesaikan hafalan 1 juz Al-Quran, maka akan dites secara langsung hafalan serta tahsinnya oleh para masyaikh. 2. Rumah tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. 3. Field trip 1 kali dalam 1 semester. 4. Kelas meeting dan lain-lain.
Alhamdulillah, siswa-siswi Al-Wildan Islamic School telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional. Di antaranya adalah 1. Juara 2 MHQ 3 juz tingkat nasional 2020 pada Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia. 2. Juara 1 MHQ 2020 di Global Islamic School. 3. Juara 1 dan 2 MHQ 2019 di Sekolah Insan Cendekia Madani. 4. Juara 1 Olimpiade Sains Nasional Bidang IPA tingkat Kabupaten Tangerang 2020. 5. Juara 2 dan 3 Pidato Bahasa Indonesia tingkat nasional 2020 pada Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan di sekolah kami Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi, yang mana lokasi tepatnya ada di wilayah Jalan Alinda di Kaliabang, Bekasi Utara. Di mana sekolah kami berdiri atas masukan saran dari teman-teman kajian Yayasan Bina Insan Bekasi Utara, berdiri pada tahun sekitar 2015, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir kurang lebih 5 tahun. Bahwasanya sekolah ini terdiri dari TK, SD dan juga SMP. Puasa, 5 pergi haji jika mampu dikerjakan. Yes. TKA, yes. TKB, oke deh. TKA, luar biasa. Target capaian yang kita akan hasilkan yaitu output Al-Wildan 2 Bekasi ada berkisar 6 sampai 7, di mana yang pertama kita berakidah dan juga bermanhaj salafus soleh. Lalu yang kedua, kita juga menuntut anak-anak untuk bermuamalah atau beribadah sesuai dengan tuntunan Islam. Lalu kita juga menargetkan hafalan anak-anak untuk SD 4 juz, SMP 3 juz. Oke, siapa yang mengetahui hukum dari la nuridu? Angkat tangan. Dandi, mana yang mat? La. Kenapa dia dikatakan mat? Tabi'i. Dan juga untuk bahasa Arab interaktif untuk PIC 1